Oke guys, kembali lagi ketemu bersama Jeffrey di sini. Hari ini kita akan membahas. Bukan membahas. Jadi sebenarnya kemarin tuh kita sempat beli oleh-oleh. Ya, ini project untuk review kuliner. Nah, sayangnya memang waktu kita ada di Lombok kemarin itu cukup susah kita untuk memperoleh jajanan-jajanan snack. Memang awalnya saya berencana untuk review di hotel ataupun di tempat menginap, tapi ternyata susah ya untuk dapat oleh-oleh karena memang kondisinya banyak yang tutup di sana. Nah, ini kita ada dapat oleh-oleh dari Sentral Oleh-oleh Lombok. Ini satu-satunya tempat yang buka yang kami temui waktu perjalanan pulang. Jadi agak sulit memang untuk cari oleh-oleh pada waktu saat-saat PPKM seperti sekarang ini ya. Yang pertama itu ada keripik Ares. Lalu kemudian dua lagi, sudah saya taruh dulu. Itu ada apa ya namanya nih? Jahe gulung. Nggak kelihatan dong. Oh. Oke, jahe gulung bentuknya kayak cerutu di sini, cukup menarik. Expired tanggal 29 bulan 9 2021. Oke, masih aman. Lalu satu lagi adalah stik pelecing khas stik pelecing kampung khas Lombok. Jadi bisa kita bilang, coba lihat, ini adalah pelecing kangkung dalam bentuk stik. Apa ya? Penasaran saya juga coba. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita siapkan wadahnya. Saya sudah siapkan mangkuk juga yang besar. Dari mana kita mulai? Mungkin terakhir aja ya, karena saya biasanya alergi sama Ares, tapi demi konten, demi kalian, kali ini saya akan coba. Semoga tidak kenapa-napa. Kemarin juga sempat keracunan, makanya review projectnya agak mundur. Semoga yang keracunan lagi ya, karena ya baru juga sembuh dari keracunan, masa keracunan lagi. Oke, kita mulai. Mana dulu ya? Kayaknya lebih asik nyobain stik pelecing kangkung khas Lombok. Pelecing itu kan biasanya pedas ya. Semoga sih tidak terlalu pedas. Di sini komposisinya ombak bersatu, bun jeruk, jonggat lombok tengah. Oh, salah. Ini komposisinya. Kangkung, bumbu pelecing, tepung terigu, tepung tapioka, telur, mentega, dan minyak goreng. Rasanya cukup aman sih yang ini. Oh, ini ada tulisan Mandalika Dakar Lombok. Dengan mengkonsumsi cemilan sehat ini, Anda telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan perempuan di Lombok Tengah. Oh, berarti ini produksinya ibu-ibu yang ada di Lombok Tengah. Ini produk sangat bagus, produk kuliner. Oke, coba. Wah. Oke, kita letakkan dahulu. Loh, kok nggak mau kebuka ya? Sepertinya ada yang salah, saudara-saudara. Nah, yang kali ini benar.
Rupanya tadi garisnya kuat, sedikit ke bawah. Tanpa basa-basi, langsung saja kita tuang semuanya. Coba. Dikit ya? Saya kira banyak. Oke. Ini dia. Bentuknya panjang-panjang, saudara-saudara. Kita coba. Coba satu lagi. Bentuknya rasanya gitu sama jajanan masa kecil tuh. Dulu saya sering beli jajanan seribuan tuh di sekolahan. Kayak gini dah, yang dari tepung-tepung itu. Cuman biasanya rasa micin. Kalau ini ada rasa kangkung. Rasa kangkung. Mungkin prosesnya dia di adonan tuh diolah di mesin diesel, di blender, haluskan, jadikan untuk tepung, kemudian diolah jadi jajanan seperti ini. Untuk rasanya sendiri, selain rasa kangkung juga ada rasa pedas-pedas sedikit. Tidak terlalu pedas sebenarnya ini, masih bisa. Cuma memang agak sedikit keras, dia tidak terlalu lembut. Mungkin karena dia bercampur dengan kangkung, jadi teksturnya agak sedikit keras. Mungkin ini teman yang enak buat teman kita sehari-hari, buat jajanan kita sehari-hari. Kalau kalian jangan Lombok, ini mungkin salah satu yang menarik nih untuk dicoba untuk dibawa pulang. Rasanya cukup unik. Saya suka rasanya. Oke. Enak. Cocok buat santai, buat lagi nonton TV, buat temen nonton TV atau browsing nonton YouTube. Cocok banget. Ngomong-ngomong nonton itu, jangan lupa ya, tolong subscribe, tolong di like, komen menurut kalian, apakah kalian sudah pernah mencoba makanan ini, cemilan ini. Kalau saya terus terang yang versi kangkung baru ketemu yang ada di Lombok saja. Kalau di Bali ini biasanya keju atau mungkin rasa kaldu bayam. Kalau di daerah lain saya kurang tahu. Mungkin kalian bisa berikan masukan di mana lagi yang ada seperti ini. Kalau kalian punya juga informasi tentang makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang unik, jangan sungkan untuk komentar dan beritahu saya. Saya akan mencoba dan juga mereview, mengulas makanan tersebut. Oke, teruskan makanan. Jangan lupa komen, subscribe, di like, share ke teman-teman ya. Yang kedua, ini jahe gulung. Tuang saja. Bentuknya unik. Coba kalian lihat, ini seperti cerutu bentuknya, dengan plastik
kemasan yang cukup higienis dan dia diberikan silika gel di dalamnya supaya awet. Oke, buka satu. Mana? Ini. Dia ini di apa namanya ini ya? Di seal di sini. Plastiknya sepertinya plastik biasa, tapi mereka pakai sealant. Buka saja, kita robek kemasan ini. Cukup mudah deh merobeknya. Sepertinya ini rasanya akan manis-manis ya. Aroma jahenya sangat khas. Ini sepertinya kalau dari aromanya sepertinya mengandung cengkeh. Coba saya lihat. Oke. Komposisinya di sini jahe, pala, dia pakai kelapa, juga rempah-rempah dan gula. Jadi pasti ini rasanya manis. Ini manisan jahe ya, jahe gulung alias manisan jahe. Saya mau coba dulu sedikit. Waktu saya gigit ini, dia agak lengket di gigi. Jahenya lembut saja rasanya. Lebih dominan ini rasa pala. Pala ini cukup dominan di sini rasanya. Ada terasa kelapanya juga. Jadi sepertinya proses pembuatannya nih semua bahan dicampur jadi satu. Mereka pakai gula, ini sepertinya gulanya gula aren, gula dari kelapa atau aren. Kayak dia lengket ya. Ya sepertinya dia bikin di lempengan gitu, dalam bentuk lempengan. Dan saya lihat ini sih sepertinya sih dipanggang ya. Sepertinya dipanggang ini. Jadi dimasak, diolah satu, kemudian dia panggang untuk finishingnya. Aroma jahenya tuh tidak terlalu kuat, tapi rasa pala dan rempah-rempahnya yang ada di dalam sini cukup terasa kuat. Saya kok lebih suka sap-sap saja ya ketimbang gigit. Kalau digigit soalnya lengket di gigi saya, nyangkut. Rasanya unik, ada rasa jahe, namun yang dominan selain jahe itu lebih dominan lagi rasa palanya, juga kelapanya cukup berasa ini, dan kemudian ada rasa rempah-rempahannya. Manisnya tidak terlalu manis sebenarnya, dia lebih cenderung agak terasa sedikit pedas, tapi pedasnya seperti pedas kayak ada merica dan segala macamnya itu ya. Bukan pedas cabai ini, bukan pedas cabai dia hangat. Cocok nih kalau kita lagi di tempat dingin-dingin yang pengen coba nyemil-nyemil yang simple manis tapi memberikan kehangatan. Ini efeknya juga saya di badan agak sedikit hangat sekarang, rasanya sedikit hangat. Enak juga nih buat temen kita buat mungkin
ngeteh. Kalau kopi saya rasa kurang cocok sama kopi ya. Saya suka kopi, tapi kalau untuk ini rasanya kurang cocok. Kalau teh atau minuman-minuman hangat lainnya mungkin cocok. Oke, jadi kedua cemilan ini, jahe dan plecing ini rupanya produksinya sama, dibuat oleh ibu-ibu perempuan Lombok Tengah, dan yang memasarkan ini Ombak Food. Emailnya bisa kalian kalau kalian mau coba email yang mungkin ada apa ini bacanya, Yosi Kurniawati 89002@gmail.com. Diproduksi oleh Udin Ombak Bersatu di Lombok Tengah. Nah, satu lagi juga mungkin kalau kalian bertanya-tanya, di sini saya melihat ada logo halal ya. Jadi karena Lombok kan memang mayoritasnya beragam muslim, makanan yang dijual di sana juga otomatis kebanyakan halal. Kalau yang di Plecing Kangkung ini saya tidak melihat ada logo halalnya, tapi ya namanya Plecing Kangkung itu ya kemungkinan besar memang halal ya, tidak ada diproses macam-macam. Minyaknya juga pasti normal biasa. Kalau yang ini ya jahe sih. Masukkan dulu ya. Yang terakhir, wah ini keripik Ares. Jujur saya agak dakdikduk nih karena saya juga ada alergi sama Ares. Tapi semoga nggak kenapa-napa ya. Kalau makan Ares biasanya saya bisa dapat wortel merah. Pesona Lombok diproduksi oleh UKM Faeziela Raya Lembar Baleke, Jembatan Gantung Lombok NTB. Ini juga ada sertifikat halalnya. Tertulis di sini rasanya pedas manis. Ares pedas manis. Baik digunakan sebelum bulan 1 2022. Cukup lama ya. Awet juga ini ternyata. Ini satu kantong ini 200 gram. Ini yang 200 gram. Tapi ada, saya lihat opsi 150 gram. Mungkin ada yang kecilan sedikit ya. Tapi kemarin kita nggak lihat ada yang kecilan, hanya lihat yang satu jenis ini. Komposisinya kedebong pisang. Kedebong itu batang pisang. Coba kalian lihat dulu. Nah, ini dia bentuknya ya. Sama sih kayak cemilan anak-anak, terbuat dari kedebong pisang, tepung terigu sih biasanya dipakai, telur dan bumbu-bumbu dan lain-lain. Keripik Lombok ya. Kalau di Bali ini biasanya jadi sayur Ares. Kita buka. Cukup banyak. Ini dia keripik Ares. Oke, kita coba.
bentuknya sih ya gitu. Nah, begini aja. Garing. Apa ya? Jujur rasa aresnya tidak dominan jadinya. Mungkin karena proses pengolahan ares itu biasanya kan mereka dicuci bersih dulu, diperas-peras, kemudian dikasih bumbu. Mungkin setelah kasih bumbu dia kasih lagi tepung. Belakangan dia baru perasan. Oke. Tipikal bumbunya ini hampir sama seperti yang belicing kangkung tadi. Jadi sedikit pedas. Ini saya yakin pakai cabai. Di sini saya bisa lihat ada serpihan cabainya. Tidak terlalu pedas, tapi garing. Jadi yang saya makan dari tadi ini semua garing loh. Garing sih, crunchy, very crunchy. Rasanya unik, tapi memang dia lebih terasa bumbu-bumbu saja, dengan ada rasa sedikit pedas, juga gurih, tidak asin, tapi lebih cenderung ke pedas gurih. Ini enak nih buat nonton, temen nonton yang suka cemilan garing-garing. Ini garing banget tuh, dan dia tidak keras, jauh lebih empuk daripada yang kangkung tadi. Ini benar-benar garing. Sejauh ini saya belum gatel ya. Buat kalian yang ingin tahu berapa harganya kedua cemilan yang ini, jahe gulung dan juga pelecing kangkung, satu kemasan ini harganya Rp35.000. Kalau yang keripik ares ini harganya Rp40.000 ya. Keripik ares yang ini harganya Rp40.000. Saya kok jadi suka ya mainnya. Enak nih, keterusan dia. Oke, biar saya habiskan dulu. Oke kawan-kawan, sekian dulu review cemilannya kali ini. Sayang sekali memang kemarin kita sedikit kesulitan untuk menemukan tempat yang menjual cemilan, dan kemarin itu toko cemilannya itu hanya menjual sedikit. Bukan toko cemilan, sebenarnya toko oleh-oleh. Mereka hanya menjual sedikit karena terdampak pandemi.
Dan sejujurnya tempat itu salah satu tempat yang paling besar sebenarnya. Dulu 2018 tuh saya pernah ke sana, ke tempat yang sama, dan mereka banyak sekali dagangannya. Tapi mereka waktu kemarin kita di sana tuh hanya membuka sedikit saja di bagian depannya. Kata yang punya juga mereka sepi sekali. Satu hari mungkin bisa dihitung pakai jari yang datang ke sana. Dan selama kita ada di Lombok, kita ada di Kuta, memang kita tidak melihat banyak turis yang datang. Mungkin kita bahkan menjadi satu-satunya turis domestik yang masih berkunjung ke sana. Untuk turis asing, kita hanya menjumpai beberapa orang bule, dan mereka mungkin stay di sana untuk long term. Jadi mereka tidak terlalu banyak untuk spending di hal-hal yang seperti ini. Ya, semoga dengan ini kita bisa membantu ekonomi rakyat yang ada di sana, ekonomi orang-orang pariwisata. Karena kita tahu sekarang ini semua terdampak, semua kena efek domino. Tapi mungkin salah satu yang merasakan efek paling parah adalah orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata dan jasa. Oke kawan-kawan, kalau kalian punya waktu untuk berkunjung ke Lombok, jangan lupa untuk mampir cari oleh-oleh. Tempat ini masih buka yang kemarin kita kunjungi. Namanya Sentral Oleh-oleh khas Lombok. Nah, dia ini dekat sama bandara. Jadi jalan tempatnya itu ada di Jalan Bypass Bandara Batu Jai, Lombok Tengah, NTB. Nomor telepon 08175787961 atau 0818364148. Ya, yang 088738501669 ini ada WhatsApp-nya ya. Nanti saya akan tulis keterangan ini di description. Kalian bisa cek kalau kalian butuh informasi tokonya buka jam berapa atau sampai jam berapa. Nanti kalian bisa langsung kontak ke tokonya. Saya akan tuliskan nomor-nomor ini di sana. Juga ada Instagramnya. Instagramnya ini Hajah Robiah. Oke kawan-kawan, sekian dulu review kuliner kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Kalau kalian punya informasi, kalian ingin berbagi, bisa komen di bawah. Dan kalau kalian ingin memberikan masukan atau kalian punya cerita-cerita menarik tentang kuliner-kuliner yang ada di Lombok, kalian tulis aja di kolom di bawah ya, di komen, diisi di komennya. Kita akan kembali lagi ke Lombok pastinya, tapi mungkin akan beberapa waktu mendatang, dan kita akan hunting kuliner lagi di sana. Banyak tempat yang harus kita kunjungi, dan terus terang kemarin kita awalnya punya bucket list cukup banyak, tapi sayangnya hampir seluruh bucket list untuk kuliner itu tidak bisa kita penuhi karena memang kondisinya pergerakan tuh terbatas. Kita memang datang pada waktu yang kurang tepat, tapi karena kita aji mumpung, jadi sekalian kita bahas kuliner ini. Oke kawan-kawan, senang sekali kita bisa mengulas walaupun hanya sedikit. Tolong didukung dan di like ya. See you, bye.